Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ahli baitih wa ikhwanihim al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'i a'immatil hadis wal mufassirin wa sairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan sultan al-awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila hadrati musannif hadal kitab Imam Syuja' wa man haqqaqa wa 'allaqa لهذا الكتاب شيخ مصطفى البوا نفعنا الله به ما عاد علينا من بركات في الدين الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib pada pasal tentang qasris shalah wa jam'iha, pasal tentang mengqasar dan menjamak salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedue wong kang lunga apa qasrus sholati nyendek salat, ngringkes salat, rubaiyati kang bangsa petang rakaat, bi khamsi syara'ita kelawan 5 pira-pira syarat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengqasar salat, meringkas jumlah rakaat salat. Dan salat yang boleh diringkas, boleh dikosor ini adalah salat yang terdiri dari 4 rakaat. Diringkas, dikosor menjadi 2 rakaat. Karena dalam keadaan musafir. Ini pun ada 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Ayyakuna yentoh ono apa safaruhu lelungane uang iku fi ghairi maksiatin ing dalam liyane maksiat. Syarat yang pertama, bepergiannya yang menjadi sebab bolehnya qasar tadi bukan merupakan bepergian yang maksiat. Bukan merupakan bepergian yang dilarang oleh Allah. Contohnya bepergian yang tidak maksiat, seperti bepergian untuk melakukan hal-hal yang wajib dilakukan, atau bepergian yang sunnah dilakukan, seperti melakukan silaturahim, atau bepergian yang hukumnya mubah, tidak wajib dilakukan, juga tidak sunnah dilakukan, seperti berdagang dan sebagainya. Oleh karena itu, jika bepergiannya ini maksiat, maka tidak ada kemurahan, tidak ada hukum rukhsah untuk mengqasar salat, bahkan untuk menjamak salat. Maka syarat yang pertama dibolehkannya melakukan qasar adalah bepergian yang tidak maksiat. Syarat yang kedua, wa antakuna lan yentoh ono apa masafatuhu perjalanane utawa pelakone wong, jarak tempuhnya perjalanane wong kang lunga iku sitata asyara farsakhon, iku sitata asyara 16 apane farsakhon pos, 16 pos kalau dulu menghitungnya. Kalau sekarang nanti di kitab Talhib ini disebutkan kira-kira sama dengan 81 kilometer jarak jauh bepergiannya itu.
Rawal Bukhari ta'alikun fi taqsirus salati babun fi kam tuksarus salah wa kana ibnu Umar wa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyara farsakhun. 16 pos ini sebagaimana dilaksanakan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan kemudian ditafsirkan, dijelaskan sekarang menjadi 81 kilometer. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna lan yentoh ana sapa wong iku muaddiyan wong kang nglakoni salat ada. Iku muaddiyan wong kang nglakoni ada lis salati maring salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Syarat yang ketiga, boleh dilakukan qashar salat untuk salat-salat yang bersifat ada pada waktunya. Bukan salat yang tidak pada waktunya. Artinya salat qadha tidak boleh diqashar. Jadi salat di dalam waktunya boleh diqashar. Karena itu disebut dengan salat ada. Bukan salat yang dilakukan di luar waktunya. Ini syarat yang ketiga, harus merupakan sholat ada, bukan qadha. Kalau begitu, qadha yang tidak boleh juga sholat tetap di rumah. Ini bedanya. Maka syarat yang ketiga ini, sholat yang boleh diqashar adalah sholat ada. Artinya bukan yang berikutnya. Ada satu catatan di nomor 3. Ada satu catatan li khabari Ahmad bin Hanbalin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma su'ila ma balul musafiri yusalli raka'ataini dan farada wa arba'an idza tamma bimuqimin. Faqala tilka sunnatun. Ini hadis yang menjelaskan bahwa sholat yang bersifat ada tadi boleh diqashar ketika di perjalanan. Kemudian syarat yang keempat, wa ayyan lan yantoh niat sapa wong, niat al-qasra ing qasar, ing ringkas. Ma'al ihrami sertane takbiratul ihram. Jadi melakukan sholat qasar diawali dengan niat sholat qasar ketika melakukan takbiratul ihram. Jadi begitu Allahu Akbar, di situ melakukan niat sholat qasar. Itu syarat yang keempat. Wa alla ya'tamma bima'mumin. Yang kelima, wa alla ya'tamma lan yentoh ora makmum sapa wong. Bimukimin klan wong kang ora lunga. Bimukimin klan wong kang ana ing omah. Untuk sholat qasar tidak boleh bermakmum dengan orang yang melakukan sholat ketika di rumah, bukan di perjalanan. Supaya apa? Tentunya supaya dia jelas benar-benar menjadi seorang yang musafir, bukan orang yang mukim. Ini tujuannya. Ini yang pertama terkait dengan sholat qasar. Kemudian yang kedua, karena sebab bepergian tadi, maka orang juga boleh melakukan sholat jamak. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedue wong kang lunga apa ayat jamaah yen toh jamak sapa wong. Salat jamak sapa wong baina zuhri dalam antarané salat zuhur wal asri lan salat asar. Fi waktu ayyihima ing dalam waktu endine zuhur lan asar.
Sa'a kang ngarepaken sapa wong ing ayyihima. Wa bainal maghribi lan ing dalam antarané salat maghrib wal isya'i lan salat isya fi waqti ayyihima ing dalam waktu endine maghrib lan isya sa'a kang ngarepaken sapa wong ing ayyihima. Jadi yang kedua, sekarang membicarakan sholat jamak. Menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu sholat. Artinya dua sholat dilaksanakan dalam satu waktu sholat. Misalnya zuhur dan asar digabungkan pada waktunya sholat zuhur, nanti yang disebut dengan jamak takdim. Zuhur dan asar dilakukan ketika waktunya sholat asar yang kemudian disebut dengan jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya dilakukan di waktunya sholat maghrib disebut dengan jamak takdim. Maghrib dan isya dilakukan di waktunya sholat isya disebut dengan jamak takhir. Jadi dua sholat ini boleh digabung pada salah satu waktu dari dua sholat tersebut. Tetapi tidak boleh kemudian subuh dijamak sekalian. Tidak boleh dijamak dengan apa? Tidak ada. Ya. Dan ini memang sudah logis menurut kita. Ketika orang melakukan perjalanan satu hari penuh sejak pagi sampai sore, di akhir waktunya sholat asar, itu sudah perjalanan yang cukup jauh. Maka di akhir waktu sholat asar itu kemudian melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Begitu juga dari awal malam maghrib dilakukan di akhir waktunya sholat isya misalnya. Nah, itu juga sudah perjalanan yang sangat jauh. Ketika melakukan sholat isya ketika melakukan sholat maghrib dan isya di akhir waktunya sholat isya, maka sebentar lagi masuk waktunya sholat subuh. Maka tidak perlu dijamak antara dan tidak boleh dijamak memang subuh dengan isya itu. Ini penjelasan-penjelasan terkait dengan sholat jamak tersebut. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholati dhuhri wal asri idza kana ala dhuhri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan jamak sholat antara zuhur dan asar. Begitu juga jamak sholat antara maghrib dengan isya ketika di perjalanan. Warwa Abu Dawud at-Tirmidzi wal lafdhu lahu wa ghairuhuma an Mu'adzin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an. Wa idza irtahala ba'da zayg asy-syamsi shalla dhuhra wal 'asra jami'an summa sara. Wa kana idza irtahala qabla al-maghribi akhkhara al-maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya'i wa idza irtahala ba'da al-maghribi 'ajjala al-isya' fa shallaha ma'al maghribi. Ini pada hadis Mu'adz bin Jabal dijelaskan bagaimana Rasulullah mempraktikkan sholat jamak itu ketika melakukan perang Tabuk. Itu saja kesimpulannya. Berikutnya wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Wa yajuzu lan menang lil hadiri kedua wong kang ana ing omah tidak bepergian. Boleh fil matari ing dalam waktu udan menang apa ay yajma'a yen jamak sapa al hadir. Bainahuma ing dalam antarane zuhur lan asar, maghrib lan isya. Fi waktil ula ing dalam waktu sholat kang pertama min huma saking zuhur lan asar atau maghrib lan isya. Jadi sekarang yang kedua membicarakan sholat jamak bukan karena bepergian tetapi karena hujan,
kondisi hujan, maka boleh dilakukan sholat jamak sebagaimana karena bepergian tadi, tetapi hanya dibolehkan pada waktu yang pertama dari dua sholat yang dijamak tersebut. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyatan adzuhra wal asra wal maghriba wal isya' min ghairi khaufin wala safarin. Ini hadis yang menjelaskan dari Ibnu Abbas bagaimana riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang apa tadi sholat jamak ketika kondisi hujan atau dalam kondisi yang tidak menakutkan dan dalam kondisi tidak bepergian. Wa yustaratu an yakuna hadza jama'atan fil masjidi aw makanin ba'idin urfan. Tetapi ada satu syarat di sini, boleh jamak karena hujan tadi jika sholat itu dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat yang jauh. Karena itu sepertinya ini tidak mungkin kita lakukan kondisi sekarang ketika tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti saniyati li'annahu rubama inqata'a al-matar. Jadi tadi ada satu syarat bahwa jamak karena hujan tadi harus dilakukan di waktu sholat yang pertama, bukan waktu sholat yang kedua. Karena dimungkinkan ketika hujan terjadi di waktu yang pertama, maka akan reda di waktu sholat yang kedua. Sehingga terjadi ada kesempatan untuk melakukan sholat tersebut. Para mahasiswa baru yang saya hormati, materi tentang sholat jamak dan sholat qashar ini tentu memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita semua betapa pentingnya sholat itu, betapa harusnya sholat fardu dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi bepergian tadi. Artinya secara syariat bahwa agama menegaskan sholat harus dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Kalau sholat secara hukum azimah tidak bisa dilakukan pada setiap waktu yang telah ditentukan, maka boleh dilakukan pada waktu salah satu dari waktu dua sholat itu dengan cara sholat jamak. Begitu juga dengan cara sholat qashar. Jadi ajaran sholat qashar dan sholat jamak ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sholat itu harus dilakukan. Tidak berarti kemudian kita ini boleh membuat tata cara sendiri untuk melakukan sholat fardu itu. Tetapi harus mengikuti syariat dengan cara sholat jamak dan sholat qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya faslun wa syaraitu sholatil jum'ati wa syaraitu wujubil jum'ati utawi pira-pira syarat wajibe sholat Jumat. Jadi sekarang kita lanjutkan pembicaraan tentang pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat ini menjadi kewajiban bagi kita semua, terutama bagi orang laki-laki. Dan sholat Jumat ini, menurut pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama, bisa mengganti sholat zuhur. Sehingga sholat Jumat cukup tanpa harus sholat zuhur. Wasyaraitu wujubi jumu'ati, utai pira-pira syarat wajib sholat Jumat. Iku sab'atu asya pitu pira-pira perkara. Ada 7 syarat untuk wajib melakukan sholat Jumat. Wal aslu fi wujubiha qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun al-ayat. Pada ayat ini ditegaskan bahwa
wajib melakukan sholat Jum'ah. Karena ketika sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jum'ah, untuk sholat pada hari Jum'ah, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah, bersegeralah untuk zikir, untuk ingat kepada Allah, maksudnya tentunya melakukan sholat Jum'ah. Wadarul baik, dan tinggalkan jual beli, termasuk semua urusan muamalah itu. Ini ayat yang menjelaskan wajibnya sholat Jum'ah. Selain juga ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, annahuma sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi. Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Jadi hadis ini menegaskan betapa pentingnya sholat Jum'ah itu, karena di sini ada satu ancaman. Ancaman dari Nabi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah. Artinya kalau sebuah perbuatan ini ada satu ancaman, maka berarti sholat Jum'ah itu dihukumi sebagai perbuatan yang wajib. Kembali kepada 7 syarat sholat Jum'ah tadi. Pertama, al-Islamu, yaitu Islam. Sama dengan syarat wajib melakukan sholat 5 waktu. Harus beragama Islam. Yang kedua, wal bulughu lan baligh, sudah dewasa. Usia 15 tahun bagi laki-laki atau usia 9 tahun bagi perempuan dari sisi usia. Wal aqlu lan duweni akal. Wal hurriyatu lan merdeka. Wal dzukuriyatu sifat lanang. Wasihhatu lan waras. Wal istitanu lan omah-omah, menetap. Ini 7 syarat yang mewajibkan melakukan sholat Jum'ah. Ay al-iqamatu wa adamus safari. Maksudnya istiton itu tidak dalam bepergian. Jadi sedang mukim di rumah atau di suatu tempat, tidak sedang bepergian. Itu yang kemudian menjadi syarat wajibnya sholat Jum'ah. Karena 7 syarat itu, maka sholat Jum'ah tidak wajib bagi orang kafir, bagi anak kecil, bagi orang yang gila, bagi budak, dan bagi perempuan, bagi orang yang sakit, dan bagi orang yang bepergian. Nah, sekarang ini ada tren baru bahwa orang sedang musafir juga melakukan sholat Jum'ah. Wasyara itu fi'ni hautai pira-pira syarat ngelakoni sholat Jum'ah. Wasyara itu fi'ni hautai pira-pira syarat ngelakoni sholat Jum'ah. Iku salah satun ana 3. Andakuna yen toh ana apa al-baladu negara iku misron, kota au qaryatan utawa desa. Jadi syarat wajib dilakukan, syarat pelaksanaan sholat Jum'ah itu harus di suatu tempat yang disebut kota atau desa. Jadi di suatu tempat yang sudah permanen, itu disebut dengan misron atau qaryatan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum lam yusalluha illa hakadha, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakuna lan yantohana pa'al adadu bilangane jamaah salat Jum'ah. Jumlah jamaah salat Jum'ah iku arba'ina 40 min ahlil Jumu'ati, saking ahline nglakoni salat Jum'ah. Jadi bilangan sholat Jum'ah itu harus ada 40 dari orang-orang yang sudah berkewajiban melakukan sholat Jum'ah. Jadi tadi sholat Jum'ah itu harus dilakukan secara berjamaah.
wajib melakukan berjamaah di dalam sholat Jum'ah. Dan karena berjamaah maka harus ada jumlah minimal jamaahnya menurut mazhab Syafi'i dalam kitab ini harus 40. Wahumul ladzina tatawaffaru fihimus syurut as-sabiqah. Jadi sebagaimana memenuhi 7 syarat wajib sholat Jum'ah tadi yang boleh menjadi jumlah jamaah sholat Jum'ah. Wa ayyakuna lan yentoh ono apa al waktu waktune sholat Jum'ah iku bagian tetap. Jadi sholat Jum'ah itu dilaksanakan pada waktunya sholat duhur. Dan sholat Jum'ah itu dianggap sah jika dilakukan pada waktunya sholat duhur. Maka harus masih ada waktu dari sholat duhur tersebut. Wal Bukhari wa Muslimun an Salmata bin al-Aqwa'i radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu fa in wa laysa lil khitani dhillun nastadillu fihi. Jadi sebelum habisnya waktunya sholat zuhur. Fa'in kharajal waktu. Fa'in kharaja mengkolamun metu apa ala waktune sholat Jum'ah. Karena habisnya waktu sholat zuhur. Utimat utawa den sepeaken ora ono apa syurutu bira-bira syarat wajib tadi suliat mengkotin sholati apa sholat Jumat zuhran khalid jadi sholat zuhur. Jadi beberapa syarat wajib sholat Jumat tadi jika tidak terpenuhi maka tidak berkewajiban sholat Jumat dan kembali berkewajiban sholat zuhur. Begitu juga jika syarat pelaksanaan sholat Jumat tadi tidak terpenuhi maka menjadi sholat zuhur. Di belakang nanti disebutkan juga sebagaimana saya singgung di depan tadi bahwa sholat Jum'ah harus dilakukan secara berjamaah. Maka pada waktu sholat Jum'ah itu imam wajib niat menjadi imam. Begitu juga makmum wajib niat jadi makmum. Karena status jamaahnya sholat Jum'ah itu menjadi wajib. Berbeda dengan sholat selain Jum'ah. Dan ada batasan minimal jamaah. Ada batasan minimal dianggap sebagai sholat jamaah pada sholat Jum'ah. Yaitu minimal ada 1 rakaat. Maka kalau kurang dari 1 rakaat sholat Jum'ah, maka tidak dianggap sholat Jum'ah, tetapi dianggap sholat zuhur. Nah, ini minimal. Oleh karena itu harus menangi 1 rakaat dari 2 rakaat sholat Jum'ah. Berbeda dengan sholat fardu selain Jum'ah, maka ya menangi salam pertama dari imam. Itu disebut jamaah sholat selain Jum'ah tadi. Wa faraidu tabira fardune sholat Jum'ah itu salah satu telu. Khutbatane rupane khutbah loro. Yakumu kang ngadeg sapa wong fihi ma dalam khutbatane. Wa yajlisulan nunggu sapa wong benahuma dalam antarane khutbatane. Jadi ada fardu dalam sholat Jum'ah. Ada hal-hal yang harus dilakukan ketika pelaksanaan sholat Jum'ah. Yang pertama adalah 2 khutbah. Di antara 2 khutbah itu dipisah dengan duduk. Ini yang harus dilakukan. Jadi ada 2 khutbah sholat Jum'ah dan dipisah dengan duduk di antara 2 sholat Jum'ah. Yang kedua, fardu yang kedua antus sholali yang toh den sholati den lakoni sholat apa Jum'ah rakaat ini kelawan rong. Jumlah rakaat sholat Jum'ah adalah 2 rakaat. Fi jama'atin dalam berjamaah. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa untuk pelaksanaan sholat Jum'ah dilakukan secara berjamaah. Oleh karena itu imam dan makmum wajib berniat melakukan jamaah. Dan minimal makmum menangi 1 rakaat dari sholat Jum'ah tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya wahai atuha te pira-pira sunate salat Jumat. Iku arba'u khisalin papat pira-pira pekerti. Al-ghuslu suwijine iku adus sunnah mandi untuk salat Jumat. Wa tandziful jasadi lan bersihaken awak. Walubsus siyabi lan nganggo pakaian albiri kang putih. Ini sunnah. Wa akhdhu dzufri lan ngethoki kuku, wa tibu lan nganggo wangi-wangian. Ini beberapa sunnah yang dilaksanakan untuk sholat Jumat tersebut. Wa yustahabbu lan tin sunataken apa insatu merhatiaken. Wa yustahabbu lan den sunataken apa al insatu nengklengaken merhatiaken fi waqtil khutbah dalam waktune khutbah Jumat. Ketika dibacakan khutbah Jumat, maka para jamaah harus memperhatikan eh, pembacaan dari khutbah tersebut. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhthub faqad laghauta. Jadi Nabi menjelaskan ketika dibaca khutbah Jum'ah kemudian jamaah ada yang berkata berbicara dengan yang lain misalnya, maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Mala yahsunu minal kalam. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, yang harus memperhatikan terhadap khutbah tersebut. Wa man sabana wong takhola mlebu sapa man wa ing masjid wal imamu khale utai imam iku yaktubu lagi khutbah sapa imam shalla mangko salat sapa wong rakaataini kelawan rong rakaat khafifataini kang enteng kang cepet karone. Jadi ketika pelaksanaan khutbah Jum'ah kemudian ada yang datang, maka ketika masuk masjid yang memang disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, maka tetap boleh melakukan sholat tahiyatul masjid walaupun sedang ada khutbah Jum'ah, tetapi sholatnya harus cepat, harus cepat-cepat segera mengikuti pembacaan khutbah Jum'ah tersebut. Setelah sholat secara cepat semuanya jelisun lungguh sapa wong untuk memperhatikan khutbah Jum'ah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa taghfiruna biha min ibadika salihin fi dunyana wa akhrana. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.